Dinamika politik ibu kota memang selalu menjanjikan kejutan, terutama terkait kandidat petahana Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Jika boleh dianalogikan, di tangan kanan Ahok ada dukungan teman Ahok yang telah memenuhi syarat dukungan KTP, sementara di tangan kiri Ahok ada dukungan 3 partai politik dengan 24 kursi di DPRD DKI. Pada saat bersamaan, pemilik kursi mayoritas PD Perjuangan juga mulai memainkan godaan psikologis dengan drama relasi benci tapi rindu atau geram tapi sayang, begitu kira-kira. Benarkah sinyalemen bahwa Ahok mulai gamang dengan pilihan maju independen atau balik arah merangkul parpol? Jika tidak, apakah realistis pilihan melaju independen dengan batu sandungan verifikasi faktual? Kami mengulasnya dengan sejumlah narasumber. Yoris Raweai, Ketua DPP Partai Golkar bidang Polhukam, yang kemudian menjadi PLT Ketua DPD DKI Jakarta, Toto Sugiarto, peneliti senior Para Syndicate, dan Sulaiman Haikal, Sekjen Basuki Cahayapurnama Mania atau Batman, yang sekaligus juga penasihat hukum komunitas teman Ahok. Dan ada sejumlah narasumber lain yang akan bergabung barangkali, tapi nanti menyusul kalau misalnya akhirnya bergabung. Kita bicara dengan Bapak ini terlebih dahulu. Selamat malam. Malam. Bang Yoris, pertama ini, Golkar sudah punya hitam di atas putih, ada kesepakatan dengan Ahok untuk ini? Atau baru menawarkan saja? Oh tidak, kita melalui satu mekanisme internal yang cukup lama, kajian-kajian, diskusi, komunikasi. Kan ketua umumnya baru terpilih bulan lalu, Pak. Justru itu, tapi kan ini kan proses pilkada, ini bukan baru. Ya kan? Nah, jadi sistem di Golkar berjalan, siapapun ketua umumnya. Nanti, nah kebetulan dan melalui mekanisme formal kemarin sore itu pleno, kemudian disampaikan oleh ketua umum bahwa pertama hasil keputusan pertama menetapkan saya sebagai PLT untuk segera melakukan konsolidasi, kemudian melaksanakan musda. Kedua, pernyataan politik yang saya harus sosialisasikan dan disiapkan agar nanti tanggal 19 itu diformalkan dalam acara itu, yaitu dukungan terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok. Maka untuk itulah tadi kami melakukan konsolidasi dengan seluruh stakeholder DKI, fraksi, kemudian DPD tingkat 2, kemudian DPD tingkat 1, Dewan Penasehat, kemudian Ormas Pendukung, dan Sayap. Tadi kami buka puasa tadi sore, kemudian saya menyampaikan tentang keputusan rapat pleno itu didampingi dengan Ketua Bidang OKK dan kemudian Ketua Pemenangan Pemilu Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Kami bertiga. Tapi Golkar sebenarnya secara dalam realitas politik yang ada sekarang di depan mata kita sudah tahu kan bahwa Ahok akan maju secara independen sebenarnya. Tahu, sadar. Kalau misalnya itu pilihannya tetap dilakukan, apa yang kemudian menjadi pilihan Kita Golkar? tetap mendukung. Jadi begini. Jadi nggak seperti, ya kami kan Golkar itu suaranya lumayan loh di DKI. Bukan artinya kemudian kami partai yang besar, ketika dalam tanda kutip dicuekin Ahok, nggak mencari pilihan lain. Jadi begini, Vito, kita harus realistis. Kemudian kita melihat perundang-undangan yang berlaku terhadap proses pencalonan itu. Kemudian apa strategi partai politik untuk melakukan dukungan? Sorry, ini berarti pilihan pragmatis saja? Tidak. Ini tidak pragmatis. Kita melihat dan kepentingan partai Golkar sendiri dalam visi dia untuk bangkit dan merebut kejayaan di 2019. Kita melihat bahwa kalau kita mau bicara real politiknya, bahwa teman Ahok itu satu komunitas non partisan yang didominasi oleh pemilih pemula, yang mereka punya hak suara ini cukup signifikan di DKI. Kenapa tidak? Dan mereka akan memakai hak pilih dia itu untuk pileg nanti di 2019. Kenapa tidak dimanfaatkan oleh kami dengan melakukan komunikasi yang kebetulan sekarang komunitas ini memberikan dukungan pada Ahok namanya. Nah, kita membangun komunikasi dari situ, kemudian kita dengan teman Ahok, kemudian dengan Pak Ahok sendiri dengan tim yang lain termasuk Batman dan lain sebagainya. Jadi ini ada satu proses panjang. Sehingga kita mengambil kesimpulan bahwa kita Golkar secara keseluruhan dan mewajibkan kepada seluruh kader Golkar DKI untuk memberikan dukungan sepenuhnya kepada Ahok. Mekanismenya gimana kalau misalnya pada akhirnya Ahok kemudian... Kita serahkan kepada dia.
bahwa Saya dia tetap akan independen, Ahok bilang. Apa yang nggak akan apa-apa, dilakukan Golkar? silahkan. Kita akan mendukung dia karena kita punya potensi juga. Dan tidak ada pilihan lain? Tidak ada. Oke. Itu Jadi malah hangus itu 9 suara itu? tidak. Kenapa tidak hangus? Bukan, Kita maksud berpikir yang jauh Ya, ke depan artinya yang lebih baik. 9 kursi itu tidak dimanfaatkan untuk memunculkan partai yang diusung oleh Golkar sendiri atau bergabung dengan partai lain. Ahok juga kader Golkar, Vito. Ya dulu. Jadi dulu sobat. Kita melihat satu realitas politik yang terjadi ini hari, kemudian Golkar punya strategi-strategi untuk bagaimana mengembalikan kejayaan Golkar khususnya di ibu kota ini dengan prestasi yang sudah dilakukan oleh Ahok, dan komunikasi ini kita lakukan terus-menerus gitu. Saya ke Bung Sulaiman Haikal terlebih dahulu. Bagaimana kemudian ini kan Anda ada di di barisan independen Ahok nih, melihat Golkar partai yang cukup menentukan sebenarnya masuk ke situ, bagaimana? Welcome atau agak ini mereka mau ngapain ya? Last person jump on the bandwagon gitu kira-kira. Kami akan kembali sesaat lagi dengan jawaban Bung Sulaiman Haikal sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Kalau sekiranya hanya ada dua pasangan antara Yusril lawan Pak Ahok, maka 40% pilih Pak Ahok, 35% pilih Yusril, 25% masih belum menentukan sikap. Jadi ya saya bilang ke partai lah, ini hasil survei bukan omongannya saya. Nah, silakan Anda pilih, ya Anda mau dukung siapa? Mau dukung petahana atau mau dukung penantang? Ini pilkada masih lama loh, bulan Februari. Kalau perbedaannya sekarang 35 lawan 40, nanti bulan Desember bisa lewat itu petahana. Jadi Anda mau pilih siapa? Masa partai mau dukung orang yang menang, yang kalah? Bung Sulaiman, tahan dulu ya. Para sindiket sudah punya data soal ini, Bung Toto. Soal elektabilitas terakhir. Kita tidak melakukan sendiri, tetapi berdasarkan pengamatan Ahok itu masih di atas angin. Pak Yusril itu sampai 35 nggak? Kalau saya kira tidak sampai seperti itu ya. Tidak sampai seperti itu. Ahok masih sangat tinggi, sangat jauh bedanya dibanding dengan calon-calon lain, saya kira. Oke, sekarang ke Bung Sulaiman Haikal. Gimana? Golkar masuk nih. Setelah Hanura, sebelumnya Nasdem, ini Golkar setelah Munas Bali terus dengan gegap gempita menyatakan kami ada di belakang Ahok. Apapun yang jadi pilihan Ahok, independen atau menggunakan jalur parpol. Ya memang itu jadi perdebatan di internal kami. Ini bagaimana nih ada satu entitas. Bagaimana tuh sambil memegang kening itu atau bagaimana dengan senyum-senyum? Masih menghitung-hitung ke depannya seperti apa. Apa yang dihitung? Barangkali mungkin sosok dari ketua umumnya yang kemarin sempat jadi polemik dan sempat jadi public enemy, katakanlah seperti itu. Jadi konteksnya bukan soal parpol, tapi soal person yang ada di dalam parpol itu. Iya. Kemudian kan kami harus realistis bahwa tidak mungkinlah kita mencari angel di politik. Okay. Minimal kita bisa cari Casper lah. Hantu tapi baik gitu ya. Karena hampir nggak ada lah angel. Sedemikian mengkhawatirkan ya politik Indonesia, silakan lanjutkan. Iya. Jadi ya kami terus terang bangga gitu ya. Bangga dengan dukungan Golkar, melengkapi dukungan dari partai politik Hanura dan Nasdem. Dan kami juga berbesar hati Golkar tidak mengajukan syarat-syarat, tidak transaksional. Seperti partai lain. Seperti partai lain. Yang atau punya kursi 22 itu. Atau merasa terlalu over posesif gitu ya. Merasa memiliki tapi terlalu over sehingga malah menyulitkan langkah atau kinerja dari Pak Ahok. Oh ini kalau misalnya saya dengar dan saya terawang ini nuansanya sudah sangat mesra nih kayaknya. Jadi artinya begini, ada teman Ahok dan kemudian Batman yang kemudian sudah berdarah-darah selama ini. Bahkan ada beberapa, kalau saya tidak salah, ada beberapa tokoh dari Golkar juga yang kemudian mencibir, nggak mungkin dapat 1 juta dan lain sebagainya. Indian happy ending juga. Iya. Kesannya udah kelihatan ini makin jelas nih kode keras kayaknya gitu. Iya, hari Sabtu insya Allah akan tercapai 1 juta KTP. Ya.
Itu kan sebenarnya udah nggak ada masalah dong, either Golkar ada atau tidak. Gitu. Iya, makanya kami yakin bahwa Pak Ahok akan mengapresiasi lah kinerja dari teman-teman relawan. Saya menangkap ini artinya sebenarnya Ahoknya sendiri sudah welcome terhadap Golkar, sehingga akhirnya Batman dan teman Ahok ya silahkan aja, welcome saja, karena Indian juga Pak Ahok juga oke. Iya, karena itu prerogatif Pak Ahok Oke. untuk menentukan nanti maju melalui independen atau partai politik, dan dua-duanya kan dijamin oleh undang-undang, oleh konstitusi. Tapi sampai last minute kami akan tetap perjuangkan supaya Pak Ahok maju independen. Oke. Karena itu spirit awal dari pengumpulan KTP kan sebetulnya itu. Masyarakat ingin Pak Ahok bisa kerja secara independen tanpa gangguan dari partai politik. Ya, jangan sampai kemudian akhirnya orang yang sudah memberikan KTP-nya ilfil jadinya ya. Nah itu. Bung Toto, gabungan ini sebenarnya unik. Ini merupakan fenomena politik yang unik. Ya. Posisi di mana Ahok yang elektabilitasnya tinggi kemudian memutuskan untuk kami berani untuk maju sendiri. Ya. Saya nggak tahu siapa yang bisikin karena mungkin pernah punya beban dengan partai politik sebelumnya yang bisikin begitu misalnya. Sehingga pada akhirnya Ahok berani maju dan akhirnya tercapai 1 juta KTP ini. Di saat yang bersamaan ada partai politik yang melihat bahwa ada potensi di Ahok, potensinya sangat besar, dan kemudian apapun yang menjadi pilihan Ahok silahkan, tapi kami akan ada di belakang Anda. Anda melihatnya sebagai fenomena yang... Ya, ini fenomena politik zaman baru. Politik di mana pasar lebih menentukan. Ahok ini adalah brand yang sudah unggul di pasar. Gitu. Brand yang sudah unggul di pasar, sudah terbukti manfaatnya katakanlah. Kemudian yang lain baru pendatang yang baru mau promosi bahwa ini juga bermanfaat, bahkan lebih bermanfaat gitu. Karena itu sebagai brand yang sangat sudah terbukti, maka wajar kalau dia itu memang banyak sekali diminati gitu ya. Termasuk oleh katakanlah masyarakat, juga oleh kalangan parpol gitu. Itu wajar saja gitu. Dan saya kira tentu pilihan apapun yang diambil oleh Pak Ahok pada akhirnya itu akan bisa berakhir dengan baik kalau seandainya ada komunikasi yang baik misalnya begitu. Saya yakin misalnya teman Ahok dan Batman ini juga tentu bisa memahami kalau seandainya pada akhirnya Pak Ahok misalnya memilih dengan partai. Kenapa? Karena alasannya kuat, yaitu adanya kemungkinan yang sangat besar sekali digagalkan di proses akhir, yaitu di verifikasi faktual itu dalam 3 hari paslon harus membawa pendukung ke PPS itu luar biasa sulit, begitu. Karena kan orang Jakarta sangat sibuk sekali gitu. Sekarang begini, mari kita berhipotesa karena pada akhirnya juga kemudian keputusannya di Basuki Cahayapurnama seorang. Pertanyaannya, apakah dia akan memilih salah satunya, either independen atau kemudian partai politik, atau kemudian maju secara independen dengan dalam tanda kutip, walaupun nanti Bang Yoris bilang nggak ada konsesi apapun. Kami kita tahu lah ya, kita aja ngobrol sama politik ya, ini politik gitu kan. Kemudian partai politik ada di belakang. Apa yang alternatif yang dipilih? Dari sisi pencalonan di pilkada itu harus memilih salah satu lewat independen, perseorangan atau partai. Nah, tetapi nanti setelah pilkada dan katakanlah dia terpilih, tentu baik itu pendukung perseorangan ataupun partai politik yang mendukung itu tentu saja bisa terus mengikuti beliau di pemerintahan. Saya kira. Mana yang terbaik buat Ahok menurut Anda? Sebenarnya dengan perseorangan pun beliau sudah bisa maju, tetapi kemudian akan ada hambatan itu tadi di undang-undang yang baru itu bahaya sekali menurut saya. Nah, yang paling aman adalah memastikan bahwa partai politik itu benar-benar mendukung dan kemudian lebih dari 22 itu, dan dengan demikian maka itu akan lebih smooth untuk maju ke arena, dan kemudian kalau di arena saya kira sudah tidak ada masalah lagi buat beliau. Kalau dibandingkan dengan tokoh-tokoh yang sudah muncul sekarang begitu. Nggak usah ada pilkada berarti ya, kita pilih apakah dia maju secara independen atau parpol udah pasti menang gitu. Iya. Sementara kalau hanya perseorangan itu ada resiko itu tadi. Itu aja. Lebih baik kalau misalnya dia maju secara perseorangan dan kemudian menggandeng partai. Ya dengan catatan bahwa ada resiko itu tadi. Dihilangkan nanti suaranya kalau seandainya kalau mesin politik tidak berhasil. Mesin partai berjalan kan sebenarnya bisa ngebantu. Saya kira ini pilihan Golkar, ini pilihan yang cantik sekali saya kira. Ini kemenangan awal. Kenapa saya sebut kemenangan awal ya? Karena memang tanpa berupaya pun, tanpa memutar mesin partai pun, Ahok itu sudah tinggi, gitu.
Ini sudah apa namanya hampir pasti begitu ya. Kabarnya Teguh Umar hari ini mengadakan rapat, mudah-mudahan nonton kita ya, jadi bisa mendapat insight dari. Saya kira PDIP di belakang layar juga sudah bergerak untuk melihat kemungkinan-kemungkinan gitu. Baik, tapi bagaimana dengan isu deparpolisasi? Ini kan Anda partai politik, Bang Yoris, dan partai politik Ini, itu isu deparpolisasi siapa yang angkat sih? ya kawan-kawan juga lah. Bukan Golkar kan? Ya, ya. Ya, udah. Jadi artinya sebenarnya kan begini, kenapa orang kemudian melihat sama seperti pertanyaan saya, logikanya kemudian kalau misalnya Anda mengatakan bahwa ini bukan pragmatis, kalau menurut saya ini urusannya menang saja, siapa yang menang didukung oleh Golkar gitu. Karena seharusnya kan kalau Golkar punya 9, cari pasangan, ya nggak tahu lah ya siapa, misalnya Gerindra misalnya atau siapa mengajukan dan mengusung apa namanya calonnya sendiri. Karena kan partai dibuat tidak untuk memberikan dukungan kepada calon independen. Setuju. Dan perdebatan ini atau dialog ini sudah jauh kita melihat, dan kita seperti saya katakan, Munas kita yang kemarin itu Munaslup, bagaimana mengembalikan kejayaan Golkar atau Golkar bangkit untuk merebut prestasi itu. Nah, kita lihat bahwa Jakarta sebagai ibu kota negara, yang tadi Pak Soto dan Anda sendiri sudah katakan bahwa Ahok ini kan sosok fenomenal, ya kan? Dan di dalam era politik modern, kenapa nggak kita lihat di situ? Dan kita tawarkan kepada beliau ini kan proses-proses politik pasca itu. Siap kita bisa lihat contoh sekarang. Dia menyatakan diri independen, banyak tekanan-tekanan dari DPRD tentunya kepada dia kan. Kita tidak mau bahwa apa yang dia sudah wujudkan atau dia kerjakan sekarang ini kan ada perubahan yang sangat drastis bagi ibu kota ke depan. Kenapa kita nggak memberikan dukungan politik itu, bahwa sudah Anda kerja, kita mendukung Anda tanpa ada kompensasi atau bargain apapun, kita kawal Anda sampai Anda jadi, begitupun di DPR. Walaupun sebenarnya bisa saja dengan sini saya mengatakan berarti kaderisasi di Golkar untuk DKI Jakarta gagal dong. Kalau itu saya tidak menafikan itu. Anda mesti lihat prestasi Golkar di DKI dari waktu ke waktu. Sejak ada Golkar sampai ini hari kan turun terus. Oke. Ya apalagi pasca perpecahan perbedaan ini di Golkar ini kan kita lihat hasil kemarin. Iya kan? Nah, kita bagaimana mengembalikan itu? Mari Ini kita langkah awal dan kita sudah komit sama beliau. Jadi tanpa itu kita akan mengawal dia untuk menjadikan dia, terserah dia. Kan ada pertanyaan dalam diskusi. Kenapa nggak kita mencalonkan Wagub umpamanya atau gimana? Oh nggak perlu. Kita serahkan dia sepenuhnya, dia mau pakai jalur independen atau perorangan bersama teman-teman, silahkan. Dia mau pakai itu adalah keputusan, kita serahkan sama beliau. Tetapi yang penting Golkar dengan seluruh kekuatannya yang di DKI ini untuk mendukung menjadikan dia. Tanpa ada kompensasi atau ada Bung bargain. Sulaiman, kalau misalnya ada partai politik lanjutan, bukan hanya Golkar dan lain sebagainya, dan kemudian akhirnya menjadi ingar-bingar itu rumahnya Ahok, apa kemudian tanggapan dari teman Ahok dan Batman? Apakah tidak takut tersingkir dan termarginalkan? Tidak. Karena nanti kita dengar jawaban Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Baik, kita lanjutkan. Bung Sulaiman, bagaimana? ya nggak ada masalah karena Anda nggak akan khawatir termarginalkan? mereka atau rakyat, saya pikir. ya rakyat itu kan memberikan dukungan melalui relawan. Dan relawan yang pegang datanya itu semua. Dari mulai fotokopi KTP, formulir, sampai nomor telepon. Bahkan nanti akan dihubungi sebelum verifikasi. Justru yang harus kita tanyakan atau kita kejar ya Bang, sorry Bang ya. Ini bom waktu yang ditinggalkan oleh partai politik yang kemarin mensahkan undang-undang pilkada. Itu ya tadi seperti dibilang Mas Toto. Verifikasi faktual itu? Ya, verifikasi, kemudian menghapus hak pilih pemula karena harus terdaftar di DPT sebelumnya. Dan mencekik waktu verifikasi yang sangat minim seperti itu. Oke. Dan pengalaman itu ada di Golkar. Makanya kita tawarkan dengan komunikasi dengan teman Ahok dan lain sebagainya, biar kita sinergi
kita Gimana Bang untuk merubah sesuatu yang sudah Abang produksi di DPR kemarin sama teman-teman? Begini, itu kita tidak usah, tapi bagaimana kita harus bersinergi menjadi satu untuk mewujudkan cita-cita kita untuk mencapai itu. Ini kan tantangan aja kalau saya Tapi tantangan. ada bom waktu nih Bang, bom waktu Setuju, yang setuju. kemarin diproduksi di DPR oleh partai politik. Saya pikir Terlalu solusinya, politis lah. Saya pikir solusinya Bang Yoris sudah maju saja secara melalui parpol dan didukung oleh teman Ahok dan Batman. Itu akan lebih kuat kita, nggak kayak gitu ya? Kita lihat tinggal kepentingan. Kita punya kepentingan, teman-teman Ahok punya kepentingan, Batman punya Gini, kepentingan. saya ajak sekarang partai politik, kami akan ajukan judicial review undang-undang pilkada itu. Ya, kalau bisa mohon dikawal dan dibantu. Anda nggak percaya kalau misalnya mesin politiknya Golkar yang cukup ya teruji lah sebenarnya, ada Nasdem juga, ada Hanura membantu proses verifikasi itu. Itu kan membantu sekali kan. Cari datanya di mana tiap ranting dikasih namanya, siap-siap kalau misalnya Dan kita ada. sudah komunikasi itu. Kita Dan sudah bangun itu. kami terus terang nggak terlalu mempermasalahkan itu. Kami bisa. Cuma Bahkan makanya ada undang-undang itu yang dia ada persalahkan. gerakan Kenapa? cuti bersama nanti akan kita lakukan. Nah justru yang riskan itu yang kehilangan hak pilih itu, Pak Alvito, karena dia harus terdaftar di DPT. Ya, ya. Nah itu harus Sementara dicuci. orang-orang Bekasi, Tangerang dan lain sebagainya bisa saja nggak tinggal di situ gitu misalnya. Iya, nah makanya kalau partai politik mau gabung dengan kami, Itu tugas dia. ya Iya kan? bagaimana Bagaimana? sekarang mencuci piring yang sudah kotor ini nih, yang sudah dibuat oleh partai politik. Bung Toto, masuknya Golkar, Nasdem dan Hanura sebelumnya, apakah ini memberikan kontribusi positif terhadap citra, terhadap kemungkinan elektabilitas yang makin tinggi atau justru mendegradasi tingkat elektabilitas Ahok? Saya kira dengan lebih banyaknya dukungan tentu itu akan membuat citra bahwa Ahok ini memang sosok yang memang unggul begitu. Jadi lebih banyak pihak yang mendekat itu justru akan lebih meninggikan atau meningkatkan elektabilitas Ahok begitu. Dan ditambah lagi dengan tidak munculnya misalnya sosok-sosok baru yang menjanjikan, yang memberi harapan, tentu itu akan semakin meneguhkan Ahok. Mas Toto kan mempermasalahkan jika seandainya verifikasi faktual yang kemudian menjadi blunder kemudian yang menyebabkan kemungkinan bisa saja posisi Ahok dan wakilnya nanti akan terancam sebagai kandidat. Tapi lepas dari itu, kita lupakan itulah misalnya. Apakah kemudian kalau misalnya pasal itu tidak ada, Anda tetap memberikan dukungan maju saja secara independen karena Anda akan terbelenggu oleh hutang budi politik. Ya, maju lewat perseorangan memang baik dengan dalam arti bahwa dia tidak punya hutang politik itu. Tetapi juga ada negatifnya juga bahwa nanti setelah menjabat tentu saja akan memiliki masalah hubungan dengan legislatif, dengan DPRD begitu. Nah, itu plus minusnya gitu. Terserah Pak Ahok apakah mau lewat perseorangan atau lewat partai politik begitu. Nah, tetapi realistisnya sekarang adalah kalau maju lewat perseorangan memang ada resiko. Nah, tadi itu untuk menghilangkan resiko memang masyarakat harus melakukan judicial review dengan catatan bahwa itu harus selesai sebelum masa pencalonan. Begitu. Kalau setelah masa pencalonan Agustus, masuk kan? untuk perorangan Juli. Kalau oke, Agustus untuk partai politik. ya, Ya. Kalau setelah masuk masa pencalonan kemudian itu belum selesai, saya kira masuk lewat partai. Waktunya tidak banyak dong, berarti sebentar Hanya lagi bulan. Lebaran dan lain sebagainya. Sudah ada rencana untuk makanya sudah ini kan mulai merancang itu. Kayak semacam dikasih jebakan Batman gitu. Iya. Kalau saya begini tuh, dan Pak Sulaiman begini. Yang saya khawatir begini. Kalau kemudian kekuatan partai-partai politik ini kemudian memberikan jebakan yang akhirnya oleh undang-undang sendiri tidak bisa memenuhi persyaratan. Saya begini, kalau calon tunggal tidak bisa. Tidak bisa pilkada itu dilakukan kan? Minimal harus 2 orang. Nah kalau kita lihat sekarang kemudian ada satu koalisi, ini yang perlu kita jaga gitu kan. Tiba-tiba terus tidak ada calon lain. Oh, Golkar mau mengatakan begini, udahlah cukup kami bertiga, PDI yang lain. Tidak, bukan. Nggak usah mendukung Ahok ya. Ini kan soal bicara strategi politik aja kan. Iya. Kita pernah lakukan itu di beberapa daerah. Jebakan itu bisa terjadi. Bisa. Jadi kalau saya begini, mengenai masalah undang-undang kemarin, ya kan, kemudian ada keraguan terhadap partai politik akan bergabung. Kalau buat Golkar saya memberikan jaminan, karena kita sudah lakukan komunikasi terus menerus intensif dan kita nggak ada pilihan lain. Seperti kita nggak perlu untuk bilang harus wagubnya dari Golkar atau harus ada bargain posisi lain, nggak. Kita tulus ikhlas karena ini untuk kepentingan kita dan
demi kepentingan bangsa dan negara. Iya. Sesuai dengan ideologi Golkar gitu. Cuma yang saya ingin sampaikan, teman-teman ini kita harus berpikir secara lebih realistis saja, bahwa kalau tiba-tiba sekarang kita bicara, kalau kita lihat sekarang ini kan, dari berdasarkan survei yang mana, tahu ada kekuatan baru yang muncul, terus udah semua. Yang jelas tidak independen, karena independen tidak cukup waktu untuk mengumpulkan 1 juta KTP lagi. Waktunya Taruhlah tinggal terus, 1 kalau tidak ada calon. bulan. Oke. Nggak perlu 1 juta kan, syaratnya hanya 500 sekian. Iya. 0,5%. Even Ini though sudah melebihi. 1 juta Cuma untuk lebih dikumpulkan confident. dalam waktu terakhir kemarin 3 bulan. 3 bulan. Ya kan artinya paling tidak kalau dipakai rata-rata 1,5 bulan. Sekarang waktunya juga tidak mencukupi untuk independen. Maka kemungkinan untuk menjadi calon, untuk adanya calon baru adalah melalui parpol. Hitung-hitungan Anda bagaimana, Bung Toto? Karena kalau misalnya kita lihat sudahlah selesai ini. Iya. Nasdem, Golkar dan Hanura. Iya. Masih ada PDIP. PDI Perjuangan sebenarnya. Partai lagi. Ada Gerindra sama PKS yang mungkin akan lebih memilih calon gitu ya. Ada Gerindra, ada PDI Perjuangan, ada PKB yang sebenarnya kayaknya akan mengarah ke Ahok juga begitu ya. Dan PAN dan Demokrat tentu saja. Hitung-hitungannya bagaimana menurut Anda? Saya melihat tanda-tanda PDIP juga akan mendekat ke Ahok pada akhirnya. Atau Artinya semakin berat nih partai-partai yang lain ya, kalau melawan Gerindra dan PKS itu. mereka menyiapkan lawan yang kalah. Saya kira berarti. akan menyiapkan lawan yang tentu saja sekarang sedang dicari. Dan saya kira pencarian itu pada akhirnya akan ditemukan juga lawan yang memang sepadan dengan Ahok. Nah, kalau memang contoh Surabaya kemarin sudah terjadi seperti itu, maka pilkada nanti akan ramai sekali, akan bagus sekali. Kalau misalnya mungkin nggak mereka kemudian berpangku tangan saja, ya biarkan saja Ahok dengan partai pendukungnya dan relawan maju sendiri, kita nggak usah memberikan calon. Kosong kan berarti? Ya, saya kira tetap nanti harus dicari solusi. Tentu. Kalau Anda melihat masih ada nggak sih potensi asal bukan Ahok sekarang ini? Saya kira masih ada. Masih ada. Tapi kecil mungkin ya. Tetapi kecil. Berasal dari misalnya kelompok-kelompok partai-partai Islam dan pendukungnya begitu ya. Saya kira itu mereka masih mencari. Kan kemarin ada juga info tentang apa itu calon gubernur dari kalangan Islam misalnya seperti itu. Itu juga masih bergerak saya pikir. Dan nanti akan muncul dan saya kira setidaknya itu akan menjadi lawan yang mungkin bisa diperhitungkan juga gitu ya. Meskipun sampai saat ini memang belum terlihat gitu. Baik, kita lihat nanti perkembangannya seperti apa. Terima kasih Bapak-bapak. Jadi nanti lebih banyak ngobrol ya. Ya, judicial review saya akan tagih Baik. partai